keras diungkap buat 7 tabel sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rehalata Sevia dari kelas 11 MIPA 4. Di Bantul dan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta diduga memproduksi 420 juta butir obat keras ilegal dan psikotropika per bulan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol Krisna Siregar menuturkan pengungkapan pabrik ini berawal dari rangkaian kasus obatan-obatan keras di Cirebon, Majalengka, Bekasi, dan Jakarta Timur. Pihaknya menyita 5 juta pil obat keras dan psikotropika dari kasus-kasus itu. Jenisnya antara lain heximer, meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan, biasanya untuk Parkinson, T-Rex, trihexyphenidyl untuk Parkinson. Selain itu ada DMP, Dextrometropan HBr atau Dexto, obat yang bekerja di sistem saraf, biasanya untuk obat batuk, Tramadol, obat pereda rasa sakit, Double L, obat epilepsi dan Parkinson berefek halusinasi, dan Alprazolam, obat terapi pada gangguan cemas dan serangan panik. Semuanya ini kami analisa dan kami mendapatkan petunjuk bahwa pengiriman berasal dari Jogja atau daerah istimewa Yogyakarta. Kata Krisna di salah satu pabrik yang memproduksi obat keras ilegal di Jalan PGR 1 Sonosewu nomor 158 Kasihan Bantul pada tanggal 27 September. Pabrik di Kasihan itu sendiri dibongkar keberadaannya pada Selasa 21 September. Lokasi pabrik lainnya yakni ada di Banyuraden, Damping, Sleman terungkap sehari setelahnya. Dari kedua pabrik ini, polisi menemukan berbagai mesin produksi, bahan kimia atau prekursor obat, adonan obat siap olah, serta obat-obatan keras ilegal dan psikotropika yang siap edar. Dari total 7 mesin yang ada di kedua pabrik itu, pihaknya memperkirakan lebih kurang 22 juta pil bisa dihasilkan dalam sehari. Kalau sebulan itu 420 juta butir, andai kata dia bekerja 24 jam full sambungnya. Biaya operasional dari kedua pabrik ini sekitar 2-3 miliar untuk belanja bahan baku, pengoperasian mesin, serta gaji para pegawai. Penemuan dua tempat ini sebagai pabrik level mega atau besar. Kami menyimpulkan ini yang terbesar berdasarkan pengalaman kami sebelumnya dan mesinnya maupun luas tempatnya, ucap Krisno. Soal bahan baku obat-obatan ini, Krisno menduga itu diperoleh dari Cina, namun pihaknya masih belum bisa memastikan adanya keterlibatan warga negara asing dalam kasus ini. Barang-barang ini adalah obat-obatan keras yang dalam konsumsinya harus dengan resep dokter, tapi ada yang saat ibu dia adalah obat keras ilegal karena para tersangka tidak ada yang punya keahlian di bidang kefarmasian dan izinnya pun sama sekali tidak ada, ucap Krisno. Polisi pun menangkap penanggung jawab pabrik yaitu WZ 53 tahun warga Karanganyar, Jawa Tengah, LSK alias DA 49 tahun warga Kasihan Bantul dan JSR alias J 56 tahun warga Gamping, Sleman selaku pemilik kedua pabrik ini. Kami akan terus mengembangkannya. Jika nanti kami berhasil menangkap semua jaringan, kami akan mengembangkan ke arah tindak pidana pencucian uang, ucap Krisno. Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab dan karena telah berstatus sebagai tersangka itu, diperoleh informasi sosok EY yang bertugas dalam pengatur produksi dan peredaran dari obat-obatan kedua pabrik itu yang sekarang menjadi buronan. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.